Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta sinetron A2D dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Resta Channel, yang mana akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Asmara Dua Dunia ya guys. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Saat tidur, Aurel merasa kepanasan. Aurel membuka jendela kamarnya, tapi di saat Aurel menutup jendela, ada seseorang yang melukai tangan Aurel hingga berdarah. Aurel merasa kesakitan dan berteriak. Aurel lari memanggil bundanya. Bularas merasa panik saat melihat tangan Aurel yang berdarah. Bularas memanggil Reno dan Pok Nur untuk membersihkan tetesan darah Aurel di bawah jendela kamarnya. Namun, di saat Reno dan Pok Nur keluar dari pintu, keduanya terkesiap melihat kedatangan Rian, Ervan, Kirana, dan juga Nathan. Yang tiba-tiba Pok Nur berteriak, "Ada vampir!" Seketika Bularas pun keluar dan menyuruh mereka pergi dari rumahnya. Tapi Ervan malah menarik tangan Bularas dan menahannya. Bularas menyuruh Reno dan Pok Nur untuk masuk melindungi Aurel. Sebelum Reno masuk, Aurel malahan keluar. Sontak saja keempat vampir itu pun berebutan ingin mencicipi darah suci yang menetes di jari tangan Aurel. Awalnya Kirana maju duluan, tapi Rian dengan cepat menyerang Kirana. Begitupun dengan si Ervan. Si Ervan sama saja terkena serangan Rian. Akhirnya Rianlah yang berhasil mendapatkan darah suci milik Aurel itu. Rian langsung menghisap darah Aurel yang ada di jarinya. Aurel sampai jatuh pingsan. Namun di saat Aurel jatuh pingsan, Niko muncul tiba-tiba dan buru-buru membawa Aurel terbang. Bularas berteriak dan berlari mencari Aurel. Sepeninggal Bularas, ternyata Rian bukannya mendapatkan kekuatan yang dahsyat, tapi Rian justru merasakan kesakitan karena ternyata tangan Aurel yang terluka telah dilumuri dengan ramuan penangkal vampir. Alhasil, Rian telah menelan ramuan itu. Di sisi lain, Niko membawa Aurel ke tempat yang sepi. Niko mencium luka Aurel. Niko mencium ada bau ramuan di luka Aurel. Di saat Niko ingin mengobati lukanya, Aurel terbangun dari pingsannya dan langsung mendorong Niko. Aurel bertanya pada Niko, "Untuk apa kamu berbohong kalau kamu itu adalah vampir?" Ujar Aurel, "Aku menyesal telah membebaskanmu dari peti mati itu. Dan aku menyesal telah membangunkan Kirana dari tidur panjangnya," ujar Aurel juga. Dengan marah, Aurel melemparkan kalung pusakanya itu kepada Niko. Sontak saja Niko membentak Aurel untuk cepat memakai kalung itu lagi, karena tetesan darah Aurel akan menjadi rebutan para vampir. "Demi cinta kita," kata Niko. Aurel pun marah kepada Niko, "Kalau memang kamu cinta sama aku, kamu ambil sendiri kalung itu." Niko bersiap untuk mengambil kalung itu. Di dalam hati Aurel berkata, "Aku lebih senang kamu pergi dari sini." Aurel takut kalau bundanya tahu Niko bersamanya, bundanya pasti akan mencari cara untuk membinasakan Niko. Di adegan lain, Rian merasa sangat kesakitan. Rian sampai terguling-guling di lantai saking kesakitannya. Wah, gimana ya guys? Apa si Rian bakalan sembuh lagi setelah melahap ramuan yang ada di jari Aurel? Lain lagi dengan si Sasa. Si Sasa pura-pura tidak tahu apa-apa dan pulang ke rumah, bertanya pada semuanya apakah yang terjadi. Padahal ternyata si Sasa yang telah melukai tangan Aurel.
Reno menjelaskan kalau Aurel telah diculik oleh vampir. Reno buru-buru pergi. Sasa pun ikut bersama Reno. Ternyata di saat Niko ingin mengambil kalung itu, muncul seorang preman mengambil kalung itu. Niko memintanya baik-baik agar dia mengembalikannya, tapi si preman malah memancing emosi Niko. Niko mencekik preman itu. Alhasil preman itu pun kembalikan kalungnya pada Aurel. Si preman sangat ketakutan sekali melihat matanya Aurel yang memancarkan sinar merah. Niko sempat berujar, "Mata kamu seperti kaumku." Aduh, gimana ya guys? Mata Aurel pancarkan sinar merah. Apa Aurel bakalan jadi vampir juga ya? Niko menggendong Aurel dan menyatakan semua perasaannya kepada Aurel. Aurel awalnya berontak ingin turun dari gendongan Niko, tapi tenaga Niko memang sangat kuat ya guys. "Kenapa aku harus berbeda dengan Niko?" ujar Aurel dalam hatinya. Niko berkata, "Aku akan mencari cara untuk bisa bersatu dengan Aurel." Niko antar Aurel ke rumahnya dan membaringkan Aurel di bangku depan rumah itu. Karena ternyata si Aurel sampai ketiduran saat digendong oleh Niko. Erpan susun Niko ke rumah Aurel untuk mengobati Rian, karena hanya Niko yang bisa mengobati Rian. Niko dan Erpan meninggalkan Aurel sendirian. Dan di sisi lain, melihat keadaan Rian, Kirana merasa kasihan. Kirana menggigit jarinya sendiri dan meneteskan darahnya ke mulut Rian. Tapi Rian malah jatuh pingsan. Di sisi lain, Aurel sadarkan diri. Saat Aurel akan berjalan, Aurel berteriak kesakitan. Si Bunda dan Pok Nur buru-buru keluar melihat Aurel. Bularas langsung memeluk Aurel dan bertanya, apakah Niko telah melukai Aurel? "Justru Nikolah yang telah menyelamatkan aku," ujar Aurel. "Kamu yakin Niko sudah menolong kamu?" ujar Bularas tak percaya. Oke guys, makin penasaran kan dengan alur ceritanya? Apalagi sekarang Reno sudah tahu kalau si Kaku adalah vampir. Dan kemungkinan besar Silvi juga adalah vampir. Wah, pokoknya jangan sampai ketinggalan ya. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Indosiar. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.